Apa? Setelah mendengar kata-kata kakeknya, Jordan berkata, "Kenapa? Kakek, anak ini tahu identitas saya, dan dia bahkan tidur dengan istri saya. Dia jelas ingin mempermalukan Styles. Keluarga Howard pasti memiliki dendam terhadap kami. Karena dia telah mendarat di tanganku hari ini, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Charleston berkata, "Jordan, jangan impulsif dulu. Keluarga Howard tidak membenci kita, tetapi jika mereka membenci kita, kurasa itu mungkin karena saudaramu, Jamie, menyebabkan beberapa masalah di negara bagian. Jangan sentuh keluarga Howard. Jika Anda benar-benar tidak tahan dengan penghinaan ini dan merasa perlu untuk menyentuhnya, kembalilah ke Inggris segera setelah Anda membunuhnya dan jangan pernah kembali ke AS." Mendengar kata-kata kakeknya, Jordan bertanya dengan kaget, "Apa? Aku tidak akan pernah bisa kembali lagi?" Jordan tidak menyangka harga yang harus dibayar untuk menyakiti orang ini akan sangat mahal. Kakek Jordan belum pernah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Apakah keluarga Howard begitu kuat? Jordan tidak percaya. Charleston berkata, "Keluarga Howard memiliki akar yang dalam di AS, dan karena keluarga kami sekarang secara bertahap telah ditarik dari negara ini, kekuatan kami di sana tidak dapat lagi dibandingkan dengan keluarga Howard. Keluarga Howard berbeda dari Huxley. Keluarga Huxley dapat berurusan dengan uang, tetapi keluarga Howard berbeda. Selain itu, ketika saya melakukan investasi di New York City beberapa dekade yang lalu, saya memiliki hubungan sepihak dengan kepala keluarga Howard, dan dia mengambil inisiatif untuk membantu saya. Saya dapat memberitahu dia tentang masalah ini dan meminta cucunya untuk meminta maaf kepada Anda atau memberikan kompensasi dalam bentuk lain. Jika Anda pikir ini tidak cukup dan Anda harus membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan Anda, dengarkan saya dan segera tinggalkan AS." Jordan terdiam karena dia tahu dari kata-kata kakeknya bahwa dia teliti terhadap keluarga Howard. "Oke, aku mengerti." Jordan langsung menutup telepon. Pada saat ini, pemuda dari keluarga Howard tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, bagaimana, Jordan? Charleston Steele seharusnya memberitahumu tentang kekuatan keluargaku, kan? Belum lagi Charleston Steele tidak ada di AS sekarang. Bahkan ketika dia hanya layak untuk membawa sepatu Howard." Memukul. Jordan menamparkan wajah pria itu. "Kamu, beraninya kamu memukulku?" Pria itu tidak berani mempercayainya. "Pukul kamu, aku ingin membunuhmu." Jordan mengambil pisau dari tangan Salvatore dan mengarahkannya ke wajah pria itu. Kau sudah gila, Charleston." Memukul. Jordan menamparnya lagi. "Alex Howard, dasar binatang. Kamu tidak layak memanggil kakekku dengan namanya." Pria itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Namaku Brett Howard?" Jordan hanya membuat tebakan buta, tetapi ternyata dia salah. Brett berkata, "Jordan Steele, saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Saya bukan dari keluarga kecil seperti Huxley atau Camdens. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja." Jordan menamparkan wajah Brett dengan pisau dan berkata, "Mengapa saya tidak berani? Saya tahu bahwa keluarga Anda kuat di AS. Paling-paling, saya tidak akan pernah datang ke AS lagi mulai sekarang." Pada saat ini, Salvatore tiba-tiba mengambil pisau dari tangan Jordan dan berkata, "Tuan, biarkan aku melakukannya. Aku akan membunuhnya. Dengan begitu, kamu akan baik-baik saja." Asteris meludah asteris. Brett meludahi wajah Salvatore dan berseru, "Bawahanku telah memberitahu keluargaku bahwa aku datang ke sini hari ini. Selama sesuatu terjadi padaku di sini, Jordan Steele akan bertanggung jawab. Jordan Steele, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Kalian semua harus mati bersamaku." Jordan berhenti. Dia bisa melampiaskan kebenciannya, membunuh orang ini, lalu melarikan diri ke Inggris dan tidak pernah kembali lagi. Tapi bagaimana dengan Salvatore, Pablo dan yang lainnya? Jika keluarga Howard ingin membalas dendam, tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mereka semua memiliki istri, anak, dan cucu. Melihat Jordan ragu-ragu, Pablo tiba-tiba merebutnya dari tangan Salvatore dan menikam paha Brett. "Ah, Pablo Dalton, Anda pasti sedang mencari kematian. Jangan kira saya tidak tahu bahwa putri Anda di Thailand sedangkan putra Anda di Singapura. Jika Anda berani menyentuh saya, putri dan putra Anda tidak akan bisa melarikan diri." Teriak Brett. Jordan panik. Pablo adalah bawahannya yang paling kuat yang tidak bisa disentuh orang biasa. Namun, secara mengejutkan Brett mengetahui segalanya tentang Pablo, seperti punggung tangannya, termasuk keberadaan anak-anaknya. Namun, Pablo tidak takut sama sekali. Baja, aku akan membalas dendam untukmu. Saya akan membunuhnya saat Anda kembali ke Inggris segera."
Saya akan tinggal di sini dan melawan Howard sampai akhir. Melihat adegan ini, bahkan Salvatore sedikit khawatir. Dalton, putra dan putrimu. Pablo berkata, saya berutang hidup saya kepada Stellus. Anak-anak saya dan semua yang saya miliki diberikan kepada saya oleh Stellus. Saya tidak takut. Melihat adegan ini, Jordan juga sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa Pablo akan begitu setia. Dia tahu bahwa Jordan ragu-ragu dan tidak ingin mereka terlibat, jadi dia mengambil inisiatif dan mencoba membela Jordan. Pada saat ini, Brett juga jelas sedikit takut. Namun, Jordan berkata, letakkan pisaunya. Still, Pablo memandang Jordan. Jordan meraung, aku berkata, letakkan pisaunya. Apakah kalian semua akan menentangku? Ya, Pablo segera mencabut pisau dari tubuh Brett. Jordan memandang Brett dan berkata, saya masih belum tahu mengapa anak ini menargetkan saya. Bagaimana aku bisa membunuhnya dengan mudah? Brett Howard, jika kamu tidak ingin menderita, jujur saja. Aku tahu kamu pasti tidak tidur dengan Hailey hanya karena dia cantik. Brett tersenyum dan berseru, apakah Anda ingin tahu mengapa? Saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus berlutut untuk saya. Kamu hanya layak berlutut untuk mendengarkan? Petik 2. Pablo menikam paha Brett lagi. Pablo, Anda sudah selesai. Aku akan memotong putra dan putrimu menjadi beberapa bagian. Brett berteriak dengan ganas. Setelah ditusuk 2 kali oleh Pablo, Brett masih keras kepala dan sombong. Sepertinya berurusan dengannya dengan cara yang sulit tidak akan berhasil padanya, pikir Jordan diam-diam. Lalu, Jordan tiba-tiba berkata, lepaskan tali yang mengikatnya. Apa? Lepaskan dia? Tuan Jordan, apakah Anda ingin melepaskannya? Pablo bingung. Brett tertawa dan berkata, tuanmu tahu apa yang benar. Apa yang kamu tunggu? Lepaskan talinya untukku. Pablo tidak punya pilihan selain melepaskan ikatan Brett. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Brett perlahan bangkit. Meskipun kakinya masih berdarah, dia benar-benar mengabaikannya. Dia adalah pria yang tangguh. Jordan berjalan mendekat dan berseru, Tuan Howard, kakekku baru saja mengatakan bahwa kakekmu pernah membantunya. Kali ini, saya berencana untuk membalas budi kepada keluarga Anda di akun kakek saya. Petik 2. Kegiatan rekreasi seperti apa yang biasanya Anda sukai, Tuan Howard? Bungee jumping, bermain ski, atau nonton konser? Aku berencana memberimu tiket. Mendengar kata-kata Jordan, Pablo dan Salvatore sama-sama tercengang. Bagaimana bos mereka bisa berbicara dengan Brett dengan cara yang begitu rendah hati? Dia tidak hanya memanggilnya Tuan Howard, dia bahkan mengundangnya keluar, menawarkan untuk mengganti dia untuk tiket. Brett tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jordan Steele, keturunan Stellus generasi ketiga yang paling lengkap dan luar biasa, sebenarnya ingin mengajakku keluar untuk bersenang-senang. Hahaha, aku tidak menyangka keluargamu akan berakhir seperti ini suatu hari nanti. Brett menepuk bahu Jordan dan berkata, Jordan, aku tidak seperti kalian playboy yang bersenang-senang dan bermalas-malasan setiap hari. Saya tidak tahu apa yang menyenangkan. Bagaimana kalau Anda merekomendasikan sesuatu kepada saya? Petik 2. Kata-kata Brett adalah apa yang ingin didengar Jordan. Jordan tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu pergi keluar angkasa untuk bersenang-senang? Ekspresi Brett langsung berubah. Ke luar angkasa? Pablo dan Salvatore awalnya bingung mengapa Jordan begitu sopan kepada Brett. Dalam hati mereka, Jordan adalah tuan mereka, yang selalu superior dan sombong. Dia adalah tuan yang paling mendominasi dan perkasa di dunia. Meskipun Jordan telah disakiti oleh Hailey, dia tidak pernah membungkuk kepada seorang pria atau membiarkan dirinya dipermalukan. Mereka lega mendengar bahwa Jordan ingin membawa Brett keluar angkasa. Memang, Jordan masih sama dengan Tuan Jordan yang mereka rela bekerja selama sisa hidup mereka. Apa maksudmu? Brett bertanya, sedikit bingung. Jordan terus berpura-pura ramah dan dia berkata, kamu tahu siapa Elon Musk kan? Itu adalah orang yang bekerja dengan roket berawak. Oh benar, pesawat berbentuk UFO yang baru saja kamu kendarai diberikan kepadaku olehnya. Seperti yang Anda ketahui, bisnis perjalanan ruang angkasa komersialnya telah sukses, tetapi sejauh ini, tidak ada seorang pun kecuali astronot yang mau mencobanya. Howard, Anda sangat hebat dan keterampilan seni bela diri Anda luar biasa. Kamu pasti sangat berani. Bagaimana dengan ini? Saya akan mendaftarkan Anda dan membayar $150 juta untuk tiketnya dan membiarkan Mus membawa Anda keluar angkasa untuk bersenang-senang. Brett benar-benar tercengang. Kau ingin mengirimku keluar angkasa? Hahaha. Pablo dan Salvatore keduanya tertawa dan berkata,
itu benar, Tuan Jordan akan mengirimmu ke surga. Jordan mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak tertawa. Dia kemudian terus berbicara dengan Brett dengan cara yang ramah. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu, Tuan Howard? Itu disebut perjalanan ruang angkasa, yang akan menjadi tren masa depan. Hanya orang kaya seperti Anda yang mampu mengalaminya, Tuan Howard. Orang biasa tidak akan bisa melakukannya bahkan jika mereka mau. Brett jelas menjadi sedikit lebih cemas tetapi di permukaan, dia pura-pura tidak peduli. Hah, perjalanan luar angkasa? Tentu. Kalian sudah setuju, ya? Saya akan menelepon Moose sekarang dan membuatnya bersiap untuk itu. Saat Jordan berbicara, dia segera melakukan panggilan video ke Moose. Segera setelah panggilan video dimulai, Brett melihat maniak bisnis, Moose. Hai, Jordania. Moose menyambut Jordan dengan gembira. Brett, di sisi lain, tercengang. Sialan, dia benar-benar mengenal Moose. Meskipun Brett mengandalkan akar domestik Howard yang kuat, pengaruh internasional mereka sama sekali tidak sebanding dengan Stellus. Mereka sama sekali tidak mengenal keluarga Gates atau keluarga Moose. Jordan tersenyum dan berkata, Moose, aku punya teman di sini yang ingin bergabung dengan perjalanan luar angkasamu. Saya akan membayar $150 juta untuknya. Setelah mendengar ini, Moose langsung bersemangat, oh, benarkah? Biarkan saya melihat pahlawan mana yang sangat berani. Petik 2. Jordan mengarahkan kamera ponselnya ke Brett dan berkata, Tuan Howard, sapa Presiden Moose. Meskipun Brett tidak sopan kepada Jordan, jelas ada kebencian. Sebagai keturunan keluarga kaya di ibu kota, ia masih sangat sopan dan berbudaya saat menghadapi sosok terkenal di dunia internasional seperti Moose. Halo, Tuan Moose, kata Bram lembut. Moose masih tersenyum sok seolah-olah dia dirasuki alien. Sejujurnya, saya telah mengundang banyak orang kaya di AS untuk pergi keluar angkasa untuk bersenang-senang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan ya. Bahkan Jordan tidak berani pergi keluar angkasa. Kamu adalah orang paling berani yang pernah kutemui. Selamat datang, aku akan mengirimmu ke langit tanpa masalah. Meski dipuji oleh Moose, Brett masih sangat tidak senang. Sialan, aku tidak percaya bahkan Jordan juga tidak berani pergi keluar angkasa. Bagi kebanyakan orang, ruang angkasa itu aneh dan penuh bahaya. Kecuali jika mereka adalah penggemar fiksi ilmiah luar angkasa dan orang-orang yang tidak ingin hidup di bumi, tidak ada yang mau pergi ke tempat yang begitu asing. Jordan berkata, Moose, buat pengaturannya. Akan lebih baik jika kita bisa mengirim Tuan Howard ke angkasa dalam 2 hari ke depan. Kebetulan sekali, kami merencanakan penerbangan berawak lain lusa, jadi cepat bawa orang ini kepadaku. Tidak masalah, kami akan pergi sekarang, sampai jumpa besok. Jordan menutup panggilan video dan berkata kepada Pablo, siapkan pesawat pribadi, kita akan segera berangkat ke Texas. Ya. Jordan kemudian tersenyum dan berkata kepada Brett, ayo pergi, Tuan Howard. Yang mengejutkan, Brett menjadi marah. Apa? Siapa bilang aku akan pergi ke Amerika denganmu? Saya tidak ingin pergi keluar angkasa. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Setelah mengatakan itu, Brett hendak pergi. Namun, tepat sebelum dia mencapai pintu, dia dihentikan oleh beberapa anak buah Pablo. Apa maksudmu? Brett berbalik untuk melihat Jordan. Meskipun refleksnya bagus, dia telah ditikam 2 kali. Bom asap dan senjata lain di tubuhnya juga sudah lama disingkirkan. Dalam pertarungan dengan tangan kosong dan tinju, dia pasti tidak bisa melakukan apapun pada kelompok orang ini, termasuk Jordan. Jordan tersenyum dan berkata, Brett, kamu hanya punya 2 pilihan sekarang. Anda juga memberitahu saya alasannya atau melakukan perjalanan keluar angkasa. Anda memilih. Salvatore, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak. Brett Howard, apakah menurut Anda Tuan Jordan tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Anda bahkan jika kami tidak berani membunuh Anda? Tuan Jordan punya 100 cara untuk membunuhmu? Haha. Brett sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya tetapi tidak berani bergerak lagi karena dia sendirian dan pasti tidak bisa melewati mereka. Setelah beberapa saat, Brett tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukankah ini hanya perjalanan keluar angkasa? Baiklah, aku akan pergi. Tapi saya pikir Anda yang harus pergi keluar angkasa untuk menenangkan diri karena istri Anda baru saja melahirkan tetapi bayinya bukan milik Anda. Hahaha. Tatapan Jordan seperti pisau dan dia berkata dengan dingin, lanjutkan. Begitu Anda sampai di luar angkasa, alien tidak akan mengerti kata-kata Anda. Brett tiba-tiba menjadi bingung. Anda. Ayo pergi. Jordan meraih Brett dan dengan paksa membawanya pergi. Tak lama kemudian, Jordan dan anak buahnya naik pesawat pribadi langsung ke Boca Chica.
Itu adalah basis penelitian dan pengembangan perusahaan Moose di Texas, tempat yang sangat unik dan menampung berbagai versi pesawat ruang angkasa antar bintang di bumi sejauh ini. Jordan dan Brett sama-sama dikejutkan oleh pesawat luar angkasa dan roket di sini. Meskipun Brett berasal dari latar belakang keluarga yang baik, ia memiliki wawasan yang terbatas dan tidak tahu apa teknologi top dunia ini. Dia sama terkejutnya berada di sana. Jordan dan Brett memasuki ruang R&D untuk melihat Moose. Moose dengan senang hati berjabat tangan dengan Jordan dan memeluknya. Moose berkata, "Kami mengobrol dengan baik di panggilan video tempo hari, dan saya tahu bahwa Anda sekarang juga tertarik dengan perjalanan ruang angkasa. Dalam 10 tahun, saya akan mengirim setidaknya 1.000 manusia ke Mars, dan dalam 20 tahun lagi, jumlah ini akan naik menjadi 1 juta. Setelah itu, Moose berinisiatif untuk menjabat tangan Brett dan bertanya, "Tuan Howard, apakah Anda bersedia menjadi manusia pertama yang pergi ke Mars?" Brett menelan ludahnya dengan gugup. Ke Mars. Selama penerbangan dari Orlando ke Texas, Brett bertahan dengan keras dan dengan sengaja berpura-pura tidak takut melakukan perjalanan luar angkasa. "Mengapa kita pergi ke Mars lagi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana dan kembali?" tanya Brett. Elon Musk tersenyum dan menjelaskan, "Dibutuhkan 6 bulan bagi kita untuk pergi ke Mars, dan kita harus tinggal di sana selama 26 bulan setelah kita tiba." Brett mulai mengutuki hatinya dengan keras. "Apa yang akan kamu lakukan selama 26 bulan di Mars? Tidak ada wanita di Mars, dan tidak perlu berperang. Jangan bilang kamu ingin membangun markas di sana. Aku akan kembali dalam seminggu." Musk tertawa dan berkata, "Tuan Howard, ini masalahnya, kita akan pergi ke Mars ketika kita paling dekat dengannya. Tetapi begitu kita berada di sana, kita sudah sangat jauh dari bumi. Karena pertimbangan biaya ekonomi, kami harus menunggu sampai Mars paling dekat dengan bumi lagi sebelum kami bisa kembali. Ini akan memakan waktu 26 bulan untuk Mars untuk menjadi paling dekat dengan bumi lagi. Jadi, kami harus tinggal selama 26 bulan. Jordan menepuk bahu Brett dan berkata, "Tuan Howard, itu hanya sedikit lebih dari 2 tahun. Anda masih sangat muda. Apa yang Anda takutkan? Anggap saja itu sebagai latihan." Brett mencoba melepaskan diri dari Jordan, dan dia berkata, "Aku tidak akan pergi lagi. Cepat kirim aku kembali." Jordan berkata dengan nada bermusuhan, "Brett Howard, sepertinya kamu belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasinya. Sekarang, kamu harus pergi ke sana terlepas dari apakah kamu mau atau tidak. Yah, kecuali kamu menjelaskan mengapa kamu melakukan itu." Brett sangat marah. Dia tidak hanya babak belur karena cedera, tetapi dia juga tidak bersenjata dan dikelilingi oleh bawahan Jordan. Ponselnya telah disita, jadi tidak mungkin dia bisa menghubungi keluarganya. Bahkan jika orang tuanya mengetahuinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah wilayah Moose. Di negara bagian, Howard masih bisa melawan Yordania. Mereka tidak akan bisa berurusan dengannya di tempat lain. Brett mengertakkan gigi dan berseru, "Bagus. Ayo pergi ke Mars kalau begitu. Keluarga Howard pasti tidak akan takut pada kalian bajingan." Brett sering menyebut Jordan bajingan, dan matanya akan penuh dengan niat membunuh setiap kali dia melihatnya. Jordan tahu bahwa Brett pasti memiliki dendam yang kuat terhadapnya. Namun, dia tidak bisa mengingat kapan dia pernah menyinggung perasaannya. "Bawa dia turun." Jordan mengeluarkan perintah, dan Brett dibawa pergi oleh 2 orang. Karena dia akan pergi ke Mars, dia diatur untuk berada di ruangan yang sama dengan para astronot. Salah satu astronotnya adalah seorang Kanada dari Quebec yang fasih berbahasa Inggris dan Prancis. Brett juga pandai dalam kedua bahasa, jadi mereka mulai mengobrol. Brett bertanya, "Hei, apakah yang dikatakan Moose tentang pindah ke Mars dapat diandalkan? Apakah akan ada bahaya jika kita pergi ke Mars kali ini?" Sambil makan, astronot Kanada itu berkata, "Jangan khawatir, kawan, kita akan sangat aman. Saya dapat menjamin bahwa saya akan membawa Anda kembali dengan selamat." Brett menyeringai dan diam-diam berpikir, "Jordan Steele, aku tidur dengan istrimu, dan kamu memilih untuk mengirimku ke Mars hanya karena kamu tidak berani membunuhku. Tetapi ketika saatnya tiba, kamu tidak akan berani menyentuhku lagi." Tanda seru petik 2. "Aku akan memperlakukannya sebagai liburan kalau begitu." Brett sangat gembira karena dia merasa bahwa hasil ini lebih baik daripada terbunuh, dikebiri, dan dihina. Beberapa orang yang telah menyinggung Jordan sebelumnya, seperti Tyler dan Chayden, tidak berakhir dengan baik. Namun, pada saat ini, astronot tiba-tiba mengubah suaranya. "Namun, semakin lama kita tinggal di Mars, semakin banyak bahaya yang kita hadapi." "Bahaya? Apa bahayanya?" Brett buru-buru bertanya.
Astronot itu menjelaskan, kami terbang di luar angkasa, dan karena kurangnya olahraga dan bobot, ada penurunan kualitas dan kekuatan mesin kerangka. Ketika kami kembali, kekuatan otot akan turun 40%. Petik 2. Apa? Brad membeku. Meskipun dia memiliki wajah yang cantik, yang selalu dia banggakan bukanlah wajahnya tetapi kekuatannya. Dia adalah seorang pria yang mengagumi keterampilan dan kekuatan seni bela diri dan selalu melatih otot-ototnya. Namun, begitu dia pergi ke Mars dan kembali, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Astronot itu melanjutkan, akan terjadi degenerasi otak yang serius karena terlalu banyak cairan akan menumpuk di otak jika kita terlalu lama berada di luar angkasa. Brad sekali lagi terkejut, apakah kamu akan menjadi orang terbelakang setelah kamu kembali? Bajingan Jordan itu. Astronot itu melanjutkan, fungsi ginjalmu juga akan melemah. Jika kamu punya pacar sekarang, kamu harus tidur dengannya beberapa kali lagi sebelum kamu berangkat ke Mars karena begitu kamu kembali, kamu akan menjadi impoten. Brad sangat marah sehingga dia akan mengutuk dengan keras. Bahkan, Jordan juga mengatur astronot ini, yang sengaja meminta astronot untuk mengatakan sesuatu yang menakutkan untuk menakut-nakuti Brad. Memang, aku mengetahuinya, dia pasti akan memberi saya waktu yang sulit karena saya menggertak istrinya. Brad diyakinkan oleh kata-kata yang dilebih-lebihkan itu. Ketika astronot itu melihat bahwa Brad tidak tahu apa-apa tentang luar angkasa, dia malah membesar-besarkan. Faktanya, ini bukan hal yang paling menakutkan. Apakah kamu tahu apa yang paling menakutkan? Apa itu? Brad menatapnya dengan mata melebar. Sang astronot mengeluh, ada banyak lubang hitam misterius dan tak terduga di alam semesta. Begitu kita tersapu ke dalam lubang hitam, kita pasti akan mati dan terjebak secara permanen di dalamnya. Bahkan jika tidak, waktu akan berlalu begitu kita berada di dekat lubang hitam. Apakah Anda tahu apa arti berlalunya waktu yang cepat bagi kami? Brad menelan sedikit air liur dan bertanya, apa artinya? Astronot itu berkata, Anda pernah menonton film Interstellar yang diproduseri oleh Christopher Nolan kan? Protagonis laki-laki pergi ke luar angkasa, dan ketika putrinya kembali, putrinya telah menjadi seorang wanita tua yang cukup tua untuk menjadi neneknya. Demikian pula, pada saat kita kembali, beberapa dekade mungkin telah berlalu di bumi meskipun kita telah tinggal di luar selama 2 atau 3 tahun. Dengan kata lain, keluargamu pasti sudah tua atau mati pada saat itu. Hei, kawan, sebelum kamu pergi, telepon orang yang kamu cintai. Ini mungkin panggilan terakhir. Brad benar-benar tercengang ketika mendengar itu. Tidak, kakek saya sudah berusia 70-an. Pada saat saya kembali, saya mungkin tidak dapat melihatnya atau bahkan orang tua saya pada saat saya kembali. Petik 2. Dan pacarku, ketika aku kembali, dia akan menjadi wanita tua. Dan adikku. Tidak, aku tidak bisa menerima semua ini. Saya tidak bisa pergi ke Mars. Terkadang, ancaman pembunuhan mungkin tidak berhasil untuk pria tangguh seperti Brad, yang dibesarkan di ketentaraan. Namun, ada terlalu banyak hal di dunia yang lebih menakutkan daripada kematian. Brad bisa menerima kematian tetapi tidak kembali ke dunia di mana semua orang yang dicintainya mati, dan banyak hal telah berubah secara drastis. Yordania, kemari. Brad dengan putus asa meneriakkan nama Jordan di pintu.